Oke, halo semuanya. Jadi, karena soal tutorial bab satu sudah keluar, jadi kita akan bahas ya. Ya, inilah kehidupan di ITB. Jadi, kita akan bahas dulu untuk bagian satu dari nomor 1 sampai 13 karena ada 24 soal yang tidak mungkin dibuat dalam satu video karena terlalu panjang. Jadi, kita akan bahas bersama-sama untuk soal tutorial bab satu. Dan langsung saja, yang pertama kita bahas dulu yang telaah konsep. Di sini untuk yang telaah konsep nomor A-nya fungsi fx itu tidak definisi di x sama dengan 2, tapi limitnya ada. Dan limitnya ini ya berapa? Limitnya adalah 4 ya, karena kita bisa hitung ya, sesuai di SMA, jadi kita punya limit x menuju 2. Berarti dari ini, di mana x kuadrat min 4 ini adalah x plus 2 dikali dengan x min 2 per x min 2. Nah, karena x ini hanya mendekati 2 saja, tetapi tidak benar-benar 2, maka kita boleh coret atas dengan bawah ya. Karena kalau kita x-nya 2, kita tidak boleh coret. Karena kita dilarang melakukan pembagian dengan 0. Maka di sini akan jadi limit x menuju 2 dari x tambah 2 yang adalah 4. Jadi ya, limitnya 4. Begitu. Ya, oke. Jadi kalau digambar di grafik, berarti dia ini grafik yang bolong ya. Jadi ada ya, nanti lah kita bahas mungkin di mana gitu. Nah, oke, yang B, sorry, jika limit x menuju C dari kanan adalah L dan limit x menuju C dari sebelah kiri ini plus dan min bukan berarti plus min. Plus ini menunjukkan pendekatan limit dari kanan ya, limit sepihak dari kanan. Sedangkan yang min ini berarti limit sepihak dari kiri. Nah, karena limit ini kiri dan kanannya beda, maka disimpulkan bahwa limitnya apa? Tidak ada, teman-teman ya. Tidak ada. Karena berlaku berimplikasi. Jadi limit x menuju C itu dari kanan, dari fx gitu ya, akan sama dengan L, dan limit x menuju C dari kiri dari fx itu L. Nah, maka akan terjadi logika di sini adalah biimplikasi. Ya, nah, jadi teman-teman kalau kita mau mengatakan suatu limit ada nilainya, maka limit kiri dan limit kanannya harus mendekati suatu L yang sama. Dan juga kalau kita punya limit X menuju C, itu hasilnya L, maka limit kiri dan limit kanannya pasti L. Maka dia berlaku berimplikasi. Bukan implikasi aja teman-teman, tapi dia berimplikasi atau ya bolak-balik ya gitu ya. Oke, lanjut di sini misalkan epsilon lebih besar dari 0, persamaan ini gimana ya? Oke, ini kita bisa pakai ya mutlak aja gitu kan. Jadi kita udah tahu bahwa kalau ini mutlak lebih kecil, maka kita bisa buat seperti ini, min epsilon fx min L lebih kecil dari epsilon. Nah, maka ketika kita hanya pengen fx-nya aja, maka kita tambahkan semua dengan L, maka ini L min epsilon fx L plus epsilon. Jadi di sini berarti adalah L min epsilon, ini L plus epsilon. Ya, D menurut definisi limit, arti dari limit x menuju 3x kuadrat sama dengan 9 adalah bla 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 bla, terdapat ini nih. Ya, jadi yang ini adalah untuk setiap. Jadi ya, teman-teman, ini adalah untuk setiap. Atau dalam matematika tulisnya gini. Ya, jadi gini. Gini. Ya, ini artinya untuk setiap. Terdapat itu juga ada terdapat ditulisnya seperti ini E yang terbalik ini artinya terdapat. Nah, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta sehingga apa? Ini kan X-nya menuju 3. Maka ini 0 X min 3 kurang dari delta. 3 karena dia menuju 3 ya teman-teman. Nah, di sini fx min L. Jadi ini X kuadrat min 9 kurang dari epsilon. Ya, jadi untuk definisi limit mungkin di sini ya. Untuk definisi limit itu adalah untuk setiap epsilon lebih besar 0 akan ada delta, terdapat delta yang cocok gitu ya, yang berpadanan sehingga akan ada implikasi yang terjadi. Implikasinya adalah begini teman-teman. Delta gitu ya. Maka ini fx min L epsilon. Dengan ini bentuk umumnya adalah limit x menuju C dari fx itu hasilnya L. Jadi kalau C-nya ganti aja teman-teman dengan L-nya, ikutin aja gitu. Ini sudah aturan dari sana ya. Ya. Jadi ini berarti adalah terdapat ini, ya mungkin saya tuliskan aja di sini ya. Yang ini fx kuadrat, sorry. X kuadrat min 9 lebih kecil dari epsilon. Oke, yang E misalkan fungsi f, q, dan h memenuhi ini untuk semua ini, kecuali ini jika limitnya itu
Nah, intinya ini teori lah ya teman-teman. Ini namanya teorema Apit. Jangan bahasa basi lah gitu ya. Ini namanya teorema Apit. Teorema Apit itu ya kalau misalnya gini aja teman-teman. Gx ini kan berada di antara F dan H. Kalau limitnya F dan H itu menuju L, ya pasti si Gx ini juga menuju L. Karena dia itu istilahnya di Apit. Gak mungkin dong kayak kirinya L tapi kanannya L tiba-tiba di tengah dia jadi L plus satu kan gak mungkin. Karena kan posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau kirinya L, kanannya L ya pasti tengah-tengahnya juga L gitu. Gak mungkin bilangan yang lain gitu. Jadi itu namanya teorema Apit gitu ya. Oke, lanjut untuk telah konsep. Di sini dia bilang guys, X sama dengan min satu adalah asimtot tegak dari fungsi ini. Ya, mengapa? Ya coba kita cek aja. Jadi kalau kita masukkan min satu gitu ya, berarti ini limit X menuju min satu dari X min satu per X kuadrat min satu. Ketika kita masukkan angkanya, akan jadi min 2 per 0, yang berarti adalah min tak hingga. Ya, karena eh dia hasilnya minta hingga, maka dia adalah asimtot tegak ya. Jadi teman-teman tulis saya karena apa ya? Karena limit X menuju min satu dari fx itu hasilnya minta hingga. Dan garis X sama dengan satu bukan asimtot tegak dari fungsi tersebut karena apa? Jadi sesuatu itu X sama dengan berapa akan dibilang asimtot tegak jika hasilnya itu tak hingga atau minta hingga. Nah, sedangkan di sini kalau kita cari limitnya X menuju satu, yang bawahnya kan bisa kita faktorkan teman-teman. Jadi X plus satu dengan X min satu. Maka dia akan saling menghilangkan karena diperbolehkan dalam limit, maka hasil adalah setengah. Nah, karena hasilnya setengah inilah, maka dia bukan asimtot tegak. Karena harus hasilnya tak hingga atau minta hingga gitu ya. Jadi asimtot tegak di sini mungkin ya. Asimtot tegak itu adalah harusnya ya, semoga tidak salah gitu ya. Asimtot tegak itu limit X menuju C dari kanan itu adalah plus minus tak hingga atau jadi di asimtot tegak itu kita punya 4 kondisi teman-teman. Ya, yang mungkin ya kalau X-nya menuju C dari kanan terus hasilnya tak hingga dia asimtot tegak terpenuhi. Kalau C yang dekati dari kanan hasilnya minta hingga dia hasilnya minta hingga atau tak hingga juga terpenuhi. Jadi ada total di sini ada 4 kasus gitu ya. Dan semuanya atau. Jadi kalau salah satunya udah terpenuhi aja berarti dia asimtot tegak. Begitu. Ya, untuk yang G ini asimtot datar ya, kayaknya. Ya, jika limit X menuju tak hingga fx sama dengan 2, maka salah satu asimtot datar, ini jadi datar teman-teman ya, adalah garis Y sama dengan 2. Jadi asimtot tegak itu hasilnya tak hingga, sedangkan kalau asimtot tegak, sorry datar, itu limit X menuju tak hingga dari fx, itu hasilnya L, atau limit L1 gitu ya, atau limit X menuju min tak hingga dari fx itu hasilnya L2. Nah, maka dari sini asimtot tegaknya itu adalah garis Y sama dengan L1 atau garis Y sama dengan L2. Nah, di sini ketika X yang menyutai hingga hasilnya 2, maka dia adalah asimtot datar dengan garis Y sama dengan 2. Ya, begitu. Di sini nomor H jika FC sama dengan 1 dan limitnya juga 1, maka F apa? Maka F continue, teman-teman. Maka di sini F continue di C. Ya, mungkin ke continue tidak akan dibahas terlalu dalam di video ini, jadi kita lewat sekali aja. Nah, yang I ini namanya adalah teorema nilai antara. Jadi ini F kontinu pada salah AB jika FA itu kurang dari 1 dan FB lebih kecil dari 1, maka berdasarkan teorema nilai antara terdapat C pada salah AB. Ini teori ya teman-teman ya. Ini saya tidak bisa bantu banget sehingga FC sama dengan 1. Jadi begini teman-teman ya. Jadi misalkan saya punya di sini suatu kurva beginilah bentuknya. Ya. Nah, di sini itu misalnya 1. Di sini C. Di sini misalnya ini B, misalnya yang ini A. Nah, di sini kan berarti titiknya kan A, FA, di sini titiknya B, FB. Di mana satu ini kan di sini. Nah, kalau kurva ini kontinu teman-teman dari A sampai B, pasti dia kan tidak akan putus. Jadi pasti ada suatu titik yang di antara ini. Mau kita grafiknya gimana pun teman-teman ya, bisa mau gini kayak ya mau gimana pun pasti ada di antara AB itu sama AB itu. Interval AB pasti ada C yang memenuhi sehingga asalkan
si nilainya FC ini kan FC sama dengan satu. Si satu ini kan berada di antara FA dan FB kan berdasarkan ini. Ya, kalau saya gabungkan berarti ini akan jadi FA lebih kecil dari satu lebih kecil dari FB. Nah, pasti akan ada C yang bisa menyebabkan hasilnya satu. Tapi kita nggak tahu C-nya apa. Tapi pasti ada. Karena kita tahu bahwa kurvanya kontinu atau tidak putus, tidak patah. Jadi pasti ada tengah-tengahnya begitu ya. Itu kurang lebih teorema tidak antara. Begitu. Oke, yang nomor dua di sini kita disuruh menentukan beberapa ini ya, gambar lah pokoknya. Ini mungkin soal UTS begini kali ya. Oke, kita coba dulu limit X menuju 0 dari fx. Nah, kita ketika limit X menuju 0 dari fx, ini kurvanya kontinu, bagus banget. Nah, kalau pendekatan dari kirinya akan menuju 0, sedangkan dari kiri kanannya juga menuju 0. Ya udah, jadi hasilnya 0. Simple. Yang B, 1. 1 di mana? Ini 1 kan? Pendekatan dari kanannya menuju ini, dari kirinya juga ini. Makanya hasilnya 2. Ya, karena pendekatan dari kiri kanannya sama. Jadi kita mau cari nilai limit, kita harus cek dulu pendekatan limit kiri sama limit kanannya sama atau beda. Nah, contohnya di yang kasus C dan D. Ada plusnya kan? X menuju 2 dari kanan itu adalah berapa? Ini kan 2. Mana sih 2 teman-teman? Nah, ini kan 2 teman-teman ya. Kalau dari kiri, dia menuju angka 1 kan? Sedangkan kalau dari kanan, sorry teman-teman. Terbalik. Kalau dari kiri kan dia menuju 1. Sedangkan kalau dari kanan, dia akan menuju apa teman-teman? Menuju 0. Karena dia dari ini kan, dari ini turun, turun, turun. Gitu. Jadi dia tidak ada limitnya karena patah grafiknya atau tidak kontinu. Jadi contoh grafik kontinu itu gini teman-teman tuh, nyambung sampai sini, ini dia kontinu. Lanjut lagi kontinu, dari sini sampai sini nanti kontinu juga. Ini dia kontinu itu kurva yang mulus lah kita bisa bilang begitu. Dan juga tidak terlalu berosilasi seperti soal nomor 3 nanti. Jadi yang penting ini C dan D karena pendekatan dari kiri dan kanan tidak sama, maka limit X menuju 2 nya tidak ada. Ya begitu. Oke, terus nomor 3. Nah, nomor 3 teman-teman akan dicari limit X menuju 0 dari fx jika ada ya. Jadi dua ini. Ya, gampang aja teman-teman yang ini. Yang ini hasilnya 0. Yang ini hasilnya tidak ada. Wah, Evan nggak niat banget ya bikin tutorial. Ya, nggak, ya saya jelaskan. Jadi yang kiri itu ada karena dia osilasi, tapi dia makin lama makin kecil. Ini kan semakin mendekat ke 0. Begitu. Jadi ada linearnya. Sedangkan yang ini, dia terlalu berosilasi. Terlalu berosilasi di sekitar X sama dengan 0. Jadi kita nggak bisa tentuin nilai limitnya teman-teman. Karena ini di 0 dia naik turun itu bisa aja di sini, di sini, di sini ya. Kalau ini dia lama-lama makin mengecil, makin mengerucut di 0. Jadi kita bisa tentukan ya limitnya 0 gitu. Ya, jadi ada perbedaan di situ meskipun saling berosilasi. Ya, nomor 4 di sini gunakan grafik fungsi ini untuk menentukan suatu delta yang memenuhi gitu ya. Ini delta yang memenuhi. Jadi dia itu pengennya dari ini memenuhi si ini. Salah, bodoh. Sebentar ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini, 1 kurang dari 1/5. Nah, kalau kita jabarkan ini kan berarti apa ini? Kan berarti suatu ketidaksamaan. Ini, yang ini diiris sama yang ini kan. Berarti X tidak sama dengan setengah diiris dengan dan kan. Kalau diiris dengan min setengah plus delta X setengah min delta ya. Sebentar, sebentar. Gini teman-teman. Kan min ini. Kayak gini. Berarti ini kan ini min delta X min setengah delta. Berarti setengah min delta, ini X, ini setengah plus delta. Ini. Maaf ya teman-teman, tidak konsen. Habis praktikum. Gimana mau konsen? Hehe. Tenang guys. Oke. Ini mana ya? Ini berarti setengah dikurangi sama delta. Nah, akan mengakibatkan ini kan berarti ini adalah
apa? 4/5 fx 6/5. Gitu kan? Di mana ekspresi yang sebelah kanan itu akan terpenuhi jika x-nya di mana, teman-teman? Kalau kita lihat kan ini kan 4/5 di sini. Ini 6/5. X-nya mulai dari 1/3 sampai 3/4. Berarti di sini saya boleh ganti sebagai 1/3 X 3/4. Maka sekarang tugas kita adalah cari di mana setengah min delta X setengah tambah delta yang mengakibatkan 1/3 X dan 3/4. Gitu. Jadi kita itu setengah sebagai pusatnya, kita kiri kanannya delta. Kalian mau pilih delta yang ini, saya misalkan delta 1 atau pilih yang delta 2. Begitu kan? Nah, di sini ingatlah teman-teman bahwa kita harus memilih delta 1. Pilih delta 1 yang adalah berarti adalah setengah dikurangi dengan 1/3 yang berarti hasilnya adalah 1/6. Alasan tidak pilih delta 2-nya apa? Kok bisa bilang tiba-tiba langsung delta 1? Karena kalau alasan tidak pilih delta 2 ada X di premis tetapi tidak ada di konklusi. Wah, bingung kan? Konklusi. Jadi kalau saya pilih delta 2 teman-teman, maka kan ini jaraknya akan sejauh ini. Maka saya kalau kira-kira delta 2 akan sejauh ini juga teman-teman. Nah, delta 2. Delta 2 kan berarti sekitar sini. Misalnya saya misalkan ini ya, berarti ini setengah minus delta 2. Berarti kan kalau saya tarik ini ke atas, maka hasilnya itu akan ada di sini. Sedangkan saya pengennya apa? Pengennya bahwa setiap X yang ada di sini subset atau himpunan bagian dari ini, di mana himpunan bagian yang ini, yang kanan ini, itu daerah ini doang. Nah, kalau saya pilih delta 2, maka kan di sini ini akan tidak ada dalam konklusi kan teman-teman? Tidak ada dalam ini ya, tidak ada dalam himpunan bagiannya. Maka saya harus memilih delta 1 atau delta 1 yang lebih kecil dari 1/6. Karena kalau kita memilih delta 1 yang lebih kecil dari 1/6, itu boleh teman-teman. Jadi saya boleh ambil deltanya sekecil ini. Yang penting kalau saya tarik ke atas, akan selalu berada dalam daerah yang saya garis ini teman-teman. Ya, gitu kurang lebih. Jadi begitu cara menganalisanya. Maka ini epsilon delta itu penting. Jadi kita itu punya epsilon mau segede apapun, mau kita kecilin epsilonnya, range epsilonnya, pasti ada delta yang kita bisa cari juga. Jadi kita delta juga kita ikut kecilin supaya memenuhi setiap epsilon berapapun gitu. Nah, itu biasanya lebih enak kalau dijelaskannya pakai grafik. Ya, oke. Lanjut dulu ke nomor 5. Oke, nomor 5 hanya menunjukkan supaya pernyataan berikut benar ya. Kalau disuruh tunjukkan ya, berarti kita hanya menunjukkan bahwa si yang kiri itu adalah apa teman-teman ya? Subset lah atau himpunan bagian dari sebelah kanan. Jadi kita sebenarnya baik adalah membuktikan dari kiri ke kanan. Jadi gini teman-teman. Ah, yang A itu kan kita ambil yang kanannya aja. Jadi ini sudah. Ini kan akan jadi mutlak X min 4 lebih kecil dari sebab 300. Nah, karena kita mau bentuknya 3x min 12, maka solusinya adalah kita kalikan dengan 3 kan? 3x min 12. Yang lebih kecil dari sebab 100. Beres. Pembuktian dari kiri ke kanan. Gitu aja kan? Tinggal yang A gampang lah. Nah, yang cukup challenging adalah yang B. Yang B teman-teman, kalau kita lihat kan ini mutlak X min 25 lebih kecil dari 1/20, kita mau buktikan jadi ini. Nah, di mana mutlak X min 25 itu saya bisa bongkar jadi gini, akar X tambah 5 dikali dengan akar X min 5 kan teman-teman? Lebih kecil dari 1/20. Nah, supaya jadi 1/100 berarti saya harus bagi 5 kedua ruas. Maka di sini saya bagi 5 kedua ruasnya, maka akan jadi akar X plus 5
ini akar X min 5 per 5 lebih kecil dari 1/100. Udah mulai mendekati nih teman-teman. Cuman kita stuck di sini. Kita nggak bisa mengolah apa-apa. Karena kita maunya itu di sini akar X min 5. Nah, jadi kita perlu ini apa? Perlu berlogika sedikit gitu kan. Jadi analisis kita itu adalah bahwa nilai akar X itu pasti akan lebih besar sama dengan nol selalu. Nah, karena selalu lebih besar sama dengan nol, ketika saya tambahkan akar X ini dengan 5, maka dia akan selalu lebih besar sama dengan 5. Nah, kalau saya balik ini dengan 1/, maka tandanya akan gimana teman-teman? Tandanya akan berubah jadi begini. Ya kan? Jadi ini kan per 5. Ini per akar X plus 5. Nah, ini saya mau terapkan di sini teman-teman. Jadi yang ini, saya pindahkan ke sini. Jadi yang ini akan bisa jadi akar X plus 5, akar X min 5, per akar X plus 5 lebih kecil sama dengan akar X plus 5, akar X min 5 per 5 lebih kecil dari 1/100. Jadi ibaratkan, saya beri warna biru di sini. Ibaratkan ini kotak, ya sama, ini juga kotak, ya, ini kotak, ini juga kotak. Tuh, sama kan jadi penyebutnya kan nih antara yang ini sama yang ini. Nah, maka kalau kita mau tulisnya bagus, maka berdasarkan sifat transitif, ya kan? Jika A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, maka pastilah A lebih kecil dari C. Maka kita bisa ambil yang kiri dan kanan doang. Berarti akar X plus 5, akar X min 5, per akar X tambah 5 akan lebih kecil dari 1/100, di mana yang ini bisa kita coret. Maka sudah terbukti bahwa akar X min 5 lebih kecil dari 1/100. Terbukti. Lumayan challenge kan nomor yang B? Wah, lagi yang C. Waduh, yang C. Oke, yang C teman-teman. Di sini yang C kita akan rompak juga sama ya. Jadi yang C itu saya pandang dulu yang ini ya, yang sebelah ini ya. Jadi kan itu kalau saya ubah mutlak X min 3 lebih kecil dari 1/700, itu kan berarti akan jadi apa? Min 1/700, X min 3, 1/700. Maka saya tahu X itu akan berada di antara ini. Saya tambahkan semuanya dengan 3. Oh, kan saya tahu ini. Nah, di sini saya mau cari tahu. Karena saya begini teman-teman. Akar X kuadrat min 9 itu, kalau kita hanya faktor kakak X plus 3, X min 3. Saya tahu X min 3-nya lebih kecil dari 1/700, tapi saya nggak tahu X plus 3-nya lebih kecil dari berapa. Nah, maka kita tambahkan 3 semuanya di sini. Maka kalau kita tambahkan 3 semuanya, maka akan jadi 5,699/700 akan lebih kecil dari X plus 3, 6/700. Teman-teman gitu kan? Nah, maka saya bisa ambil di sini, ini tandanya diimplikasi. Nah, di sini implikasi mutlak X plus 3 akan lebih kecil dari 6/700, teman-teman. Kita ambil interval yang lebih gede. Sudah dijelaskan di bagian yang masalah luas, garat-garat luas itu ya. Yang bagaimana menentukan, bukan garat ya, menentukan ketidakpastian dengan yang itulah pokoknya, soal di bab 0. Kita ambil yang range yang lebih gede. Nah, maka kalau begitu, kalau saya punya ini, di sini kan, X min 3 dari 1/700. Nah, kalau saya kalikan semuanya dengan X plus 3, berarti akan jadi gini. Nah, saya tahu mutlak X plus 3 akan lebih kecil dari berapa? Lebih kecil dari 6/700. Nah, di mana 1/700 dikali dengan 6/700 akan lebih kecil dari 1.100, ya kan? 6/700 kuadrat ini lebih kecil dari 1/100. Buktikan aja dengan kali kali silang, ya kan? Maka benar teman-teman, kita sudah membuktikan dari ini ke sini.
transitifnya lumayan banyak nih transitifnya gitu. Ya, begitu. Ini hanya ke sini. Oke, semoga bisa dicerna ya teman-teman ya. Tiga soal ini. Oke, nomor 6. Saya rasa nomornya tidak perlu dibantu. Sebenarnya tidak apa-apa ya. Mungkin saya bantu yang D aja ya. Karena yang ini tinggal masukin doang sebenarnya. Yang D ya berarti Anda tinggal masukkan saja. Berarti ini akan jadi akar dari limit X menuju 0 dari apa ini? Fx gitu ya. Fx yang dikuadratkan dikurang dengan limit X menuju 0 dari 3 kali Gx. Ya, dia masukkan aja lah teman-temannya. Jadi ini akar limit X menuju 0 berapa? Dari fx1 berarti 1 kuadrat. Dikurangi dengan limit X menuju 0 dari Gx-nya berapa? Min 1. Kali dengan 3 berarti min 3. Berarti hasil akan jadi 2. Ya, ini bisa lah semua orang ya. Yang nomor 7 mungkin saya bantu. Yang ini tinggal substitusi aja. Ini tinggal substitusi. Ini tinggal substitusi. Ini juga. Yang ini coba difaktorkan aja. Kalau ini sepertinya limit X menuju 3 akan jadi X min 3. X plus 3. Yang ini kalau saya keluarkan akan jadi X min 2. X min 3. Udah dicoret tinggal masukkan X-nya berapa. Silakan. Kemudian yang ini 2 plus H pangkat 3 min 8. Ini saya rasa juga sama sih menggunakan apa ya? Pokoknya nanti tinggal di ini lah pokoknya. Apa ya? Coba ya udah kerja aja dulu lah Fan. H plus 2 pangkat 3 itu adalah berarti adalah H kuadrat plus 4H tambah 4 yang dikali lagi dengan H plus 2 yang berarti adalah H pangkat 3 ditambah dengan H pangkat 3 plus 6H kuadrat ditambah dengan 12H ditambah dengan 8. Nah, pokoknya ini bisa dikali dengan H lah gitu ya. Pokoknya bisa lah pokoknya ini. Karena semuanya itu pasti bisa dikerjakan, teman-teman. Untuk yang ini, yang F, limit X menuju 4, ini saya coba kalikan dulu dengan sekawannya. Biasanya yang paling mudah adalah begitu. Jadi ini saya kalikan dengan sekawannya, berarti akan jadi X plus 2 akar X, X plus 2 akar X, gitu kan? Wah, ini nggak cukup nih berarti. Jadi ini limit X menuju 4 dari, ini kan selisih kuadrat. Berarti akan jadi X kuadrat min 4X per 3X min 12 yang dikali dengan limit X menuju 4 dari seper X tambah 2 akar X. Nah, di sini kita hitung. Berarti yang ini hasilnya akan jadi, ini kan X kali dengan X, ini kan X min 4-nya bisa dicoret. Berarti akan jadi 4 per 3, kan? Karena ini 3 yang dikeluarkan. Yang ini X-nya yang dikeluarkan. Berarti 4 per 3 yang dikalikan dengan seper 8. Berarti hasilnya adalah seper 6. Oke, seper 6. Oke, seper 6. Ini mirip-mirip turunan ini kayaknya. Gue penasaran. Tapi gue malas kerjain gimana ya tuh. Sebentar, sebentar, sebentar. Oh, oh dikurang 8 ya? Ini kan kurang 8 ya? Belum dikurang 8 teman-teman. Kalau kita kurang 8, berarti kan ini kurang dengan 8 gitu ya. Dikurang 8. Dikurang 8. Maka H-nya kan bisa kurang. Di H kuadrat plus 6H plus 12. Dibagi dengan H. Ini ada limitnya supaya saya tidak kena sama dosen-dosen. Ntar. Ini bisa dicoret kan? Ya tinggal jadi hasilnya 12. Untuk yang G ini tinggal samain penyebut. Yang G ini limit T menuju 1 di sini buat dalam bentuk T plus 1 dan T min 1. Jadi di sini akan sisa 2T min T plus 1. Di limit T menuju 1 ini akan jadi T min 1 per T plus 1 T min 1. Nah, pokoknya ini dicoret kan? Hasilnya berarti akan jadi setengah. Itu ya teman-teman. Wah, ini full hitam. Oke, lanjut nomor 8. Hitung nilai limit berikut. Kalau ada, ya ada. Limit tidak ada, tidak ada. Yang A, limit X menuju min 2. Nah, ketika kita ada ketemu dengan fungsi mutlak, maka kita harus hati-hati sekali karena akan ada perbedaan.
Dimana di bab 0 kita sudah belajar bahwa mutlak X min 2 itu akan bernilai berapa? Akan bernilai 2 kalau X-nya lebih besar sama dengan 2. Dan X min 2 akan ketika nilainya X lebih kecil dari 2. Nah, kalau kita lihat di soal ini, limitnya mendekati 2 dari kiri, teman-teman. Karena mendekati 2 dari kiri, maka si mutlak 2X min 4, gitu ya, yang bisa saya buka sebagai 2 mutlak X min 2, per X min 2. Nah, mutlak ini akan bernilai negatif, teman-teman. Maka akan jadi limit X menuju 2 dari kiri, min 2 kali dengan X min 2 per X min 2. Maka hasilnya ini adalah min 2. Ya, jadi limit ini ada karena dia pendekatan dari kiri doang. Oke? Nah, yang B beda teman-teman. Jadi ini limit X menuju 2 dari kiri dari 2 doang. Maka kita harus tinjau kiri dan kanannya. Kalau dari kiri berarti kan akan jadi gini, X min ini ada min ya. Min X min 2 tambah X kuadrat min 4 per X min 2. Maka akan jadi limit X menuju 2 dari kiri. Ini kan min X plus 2. Berarti akan jadi X kuadrat min X min 2 per X min 2. Yang berarti hasilnya adalah X min 2-nya kan saling menghilangkan di situ. Akan jadi X plus 1 ya, maka hasilnya 3. Sedangkan kalau dari kanan dia kan akan tetap tuh. Akan jadi X kuadrat plus X min 6 per X min 2. Di mana limit X menuju 2 dari kanannya berarti adalah X min 2 yang dikalikan dengan X plus 3. Nah, maka ini hasilnya akan jadi 5. Nah, karena ini tidak sama, maka ya udah, berarti limitnya tidak ada. Jadi yang ini hasilnya min 2, sedangkan yang ini hasilnya adalah tidak ada. Oke, yang C. Nah, fungsi ini adalah fungsi floor, teman-teman. Jadi fungsi floor atau fungsi tangga adalah membulatkan bilangannya ke bawah. Jadi kalau saya punya floor itu biasa tulisnya gini yang gampang. Jadi kalau floor 2,9 maka akan jadi 2. Floor min 4,3 maka akan jadi min 5 karena dia membulatnya ke bawah. Nah, jadi yang paling gampang untuk soal C ini kita coba cek aja teman-teman. Limit X menuju 1 dari kirinya, dari floor-nya. Saya floor tulisnya gini aja ya teman-teman ya, supaya mudah. Nah, kalau saya dekati 1 dari kiri, maka akan sekitar 0,9 lah gitu ya. Nah, kalau saya dekati dia dari kiri, maka ini hasilnya akan jadi berapa ya? Maka hasilnya akan jadi 2. Ya, karena kita dekatinya dari kiri. Pastikan ini kan kalau limitnya X menuju 1 doang, substitusi doang kan hasilnya 3. Ya kan? Nah, cuman karena dia di bawah 1 didekatinya maka hasilnya pasti 2. Sedangkan kalau kita dekati dia dari kanan, ini pasti hasilnya ada berapa teman? Pasti hasilnya adalah 3. Misalnya ambil aja sorry, ini satu apa satu ya, saya ambil aja misal 1,1 lah teman-teman. Pasti kan hasilnya 3 komaan. Nah, pasti kalau dibuat ke bawah kan hasilnya 3. Nah, ini aja udah tidak sama. Berarti tidak ada. Yang D juga kelihatan. Yang D ini kan malah lebih kelihatan lagi. Yang D ini kan berarti saya bisa pecah floor-nya. Nggak boleh, biar limitnya nggak ya flow-nya. Tapi yang jelas pasti tidak ada. Karena limit yang X yang atasnya aja udah nggak ada, teman-teman. Apalagi kalau digabung dengan yang bawah makin makin nggak jelas. Gitu. Jadi yang dua ini tidak ada. Yang ada hanya ini doang. Yang ini tidak ada karena ada mutlak, maka kita harus tinjau dari kiri dan kanan. Ya. Oke. Terus yang A, ini semuanya nol ya sebenarnya. Ini semuanya nol. Ini semuanya nol, ini nol, ini juga nol. Yang ini yang tidak ada. Kenapa tidak ada? Nah, saya akan jelaskan. Jadi di soal ini kita diwajibkan untuk menggunakan teorema apit, teman-teman. Jadi teorema apit itu langkahnya biasanya gitu-gitu aja. Contohnya di soal yang C saya bahas. Jadi di soal yang C ini kita ambil dulu fungsi trigononya, teman-teman. Sin. Sin itu nilainya pasti berada di antara min 1 sampai 1 kan, teman-teman. Nah, kemudian kalikan dengan 10 pangkat 10 pangkat 10. Berarti jadi ini min 10 pangkat 10. 10 pangkat 10 sin X pangkat 3 10. Maaf tadi saya logatnya Palembang 3 gitu. Nah, baru sesudah ini saya berikan semuanya dengan limit. Di sini kan limit X menuju 0. Berarti sini limit X menuju 0 gitu kan. Dari min 10 pangkat 10 ini akan jadi limit X menuju 0 dari 10
10 sin. Ya, ikuti aja teman-teman ya. Ini. Nah, karena limit dari suatu konstanta itu adalah angka, maka kan ini akan jadi gini. Min 10 pangkat 10, ini bla 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 bla. Ini ya seper 10 pangkat 10. Dari min 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 10 ini akan ada banyak sekali bilangan, banyak bilangan. Berarti di sini teorema Apit tidak bekerja dan juga tidak ada limitnya. Sedangkan teman-teman kalau teman-teman coba kerjaan yang A dan B dan D dengan metode yang sama, maka teman-teman akan dapat kirinya 0, kanannya 0. Karena kirinya 0 dan kanannya juga 0, maka berdasarkan teorema Apit, limitnya juga akan menjadi 0. Kalau kiri kanannya 0. Gitu teman-teman ya. Jadi yang C tidak ada karena sudah dibuktikan bahwa ini tidak ada. Karena dia tidak mengapit gitu, tidak mengapit. Kalau yang A, B, dan D itu mengapit teman-teman. Jadi saya mungkin contoh bahas yang A lah ya, biar ada gambaran di sini warna hijau. Yang penting kan sama konsepnya yang A ya. Ini kan berarti cos 2 per X. Nah, lalu saya langsung aja kasih kalikan semua dengan X kuadrat, terus saya kasih limit. Berarti kan jadinya limit X menuju 0 dari min X kuadrat. Yang ini limitnya X menuju 0 dari bla 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 gitu ya. Yang ini kan limit X menuju 0 dari X kuadrat. Yang ini hasilnya 0, yang ini juga hasilnya 0. Maka pasti yang tengah-tengah kotak ini pasti hasil juga akan limitnya akan sama dengan 0. Gitu. Ya. Lanjut. Oke, yang ini 3 teman-teman. Langsung aja ini 4 per 3, ini 3. Kemudian yang ini tak hingga atau 0. Nggak tahu saya. 0 sih harusnya. Saya yang sembarang soalnya nyebut. Nggak baik memang. Tapi kita coba aja dulu. Jadi kan yang D ini kan limit X menuju 0 dari tan pangkat 3X. Berarti saya bisa pecah teman-teman. Jadi ini tan X per X gitu ya. Dikali dengan limit X menuju 0 dari tan X per 3X. Yang ini limit X menuju 0 dari tangan X. Nah, karena si ini aja hasilnya udah 0, ya pasti hasilnya 0. Gak peduli mau yang lainnya berapa kan? Gitu. Ya. Terus yang C, cos 4X min 1. Ya, teman-teman kan ingat bahwa cos 2X itu adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Dan berarti adalah cos 4X adalah apa? 1 min 2 sin kuadrat 2, 2X. Gitu kan? Dimana berarti di sini cos 4X min 1 adalah apa? Min 2 sin ini kan, tinggal pindahin aja. Jadi cos 4X min 1 itu adalah min 2 sin kuadrat 2X. Maka yang C itu limit X menuju 0. Yang di atas bisa dimodifikasi jadi gini. Sin kuadrat 2X per X kali dengan sin 2X. Maka yang ini saya langsung aja lah ya. Jadi ini min 2 kali 2 kali 2 per 1 kali 2. Maka ini hasilnya adalah min 4. Oke, lanjut yang ini. Yang D. Yang D kita menggunakan sifat bahwa 1 ditambah dengan tan kuadrat X itu akan sama dengan sekan kuadrat X. Maka di sini sekan kuadrat X min 1 akan sama dengan tangan kuadrat X. Maka di sini akan jadi limit X menuju 0 dari tangan kuadrat X per 4X kuadrat. Yang berarti adalah seper 16. Seper 16 atau gimana ya? Kok saya bingung? Ya teman-teman kita pakai cara umum aja lah. Jadi kan berarti ini limit X menuju 0 dari tangan X per X. Yang ini limit X menuju 0 dari tangan X per 4X. Berarti hasilnya adalah seperempat. Oke, lanjut. Yang E. Yang E ini ingat identitas bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini akan sama dengan 1. Maka di sini sin kuadrat X akan sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, ketika X yang menuju Pi, maka di sini saya ubah sin kuadrat X dengan 1 min cos kuadrat X. Di mana 1 min cos kuadrat X ini tampaknya adalah apa teman-teman? Aduh, ada limit ya, sorry teman-teman ya. Saya ada tulis limit wajib.
dalam matematika Indonesia gitu. Jadi harus ada limit di sini gitu ya. Ini dibagi dengan 1 tambah cos X. Nah, ada yang bisa dicoret. Nah, maka di sini limit X menuju Pi. Ini adalah 1 min cos X. Maka hasilnya cos Pi itu kan min 1. Maka hasilnya adalah 2. Ya. Terus yang F, waduh. Yang F ini gimana ya? Mohon nggak ya? Mana biru coba? Warna hijau. Yang jelas di sini, oh nggak muat sih sepertinya. Tapi ya udah cobain aja lah. Yang F ini gimana ya? Ini F. Yang ini limit T menuju pi per 4. Di sini saya buka dulu ya. 4 ini T min per 4 begitu ya boleh. Nah terus di sini cos T-nya. Ingat teman-teman kalau saya punya sin 30 ini akan sama dengan cos 60. Jadi saya tidak langsung bahwa cos T itu sebenarnya adalah sin 90 min T. Atau 90 itu kan pi per 2 di sini. Jadi ini sin T min sin pi per 2 min T. Nah, sin min sin kan bisa pakai 2 kosin. Jadi limit T menuju pi per 4 dari 4 kali T min pi per 4. Yang ini bisa pakai 2 kosin teman-teman. Jadi 2 cos setengah jumlah. Yang setengah berarti jumlahnya ini adalah apa? Jumlahnya adalah sebentar teman-teman. Ini jumlahnya adalah min pi per 2. Sedangkan sin selisih. Berarti T ini dikurangin kan? Berarti akan jadi sin setengah dari 2T min pi per 2. Maka akan jadi, ini maka jadi, ini teman-teman. Ya, sebentar. Yang ini, bagian ini akan jadi sin T min pi per 4. Maka yang ini sama yang ini bisa dicoret. Maka akan tersisa 4 per cos min pi per 4 itu kan setengah K2. Dia 4 per akar 2 teman-teman. Yang tidak lain tidak bukan berarti hasilnya adalah 2 akar 2. Ya begitu, coba dipelanin lagi. Jadi pakai 2 kosin. Atau banyak cara sih untuk soal yang ini, yang F gitu. Ya. Oke, nomor 11, hitung limit berikut atau jelaskan mengapa limit tersebut tidak ada. Masih banyak ya? Waduh, banyak. Oke, oke, oke. Yang 11 ini, teman-teman, jawabannya langsung aja ya. Karena ini pangkatnya menuju tak hingga dan ini pangkatnya ini sama dengan yang bawah, maka langsung aja berarti ini adalah 2 per 3. Ya, 2 per 3. Kemudian yang ini T menuju min tak hingga, tapi dia bawahnya lebih tinggi. Pangkat bawah lebih tinggi, maka ini akan 0. Ya, sebenarnya cara yang umumnya itu adalah membagi apa? Membagi dengan pangkat terbesar. Ini harusnya begini, cuman ya tidak apalah. Nah, lalu yang C ini tidak ada teman-teman limitnya karena dia akan berosilasi. Nanti kalau teman-teman bisa gambarkan. Jadi cos 3T ya. Jadi gini deh teman-teman ya. Cos T itu kan gini. Grafiknya kurang lebih gitu kan. Nah, kalau cos 3T kan maka akan lebih rapat lagi tuh. Ya, misalnya gini lah. Ya, gitulah kan. Nah, pokoknya dia akan semakin osilasi semakin gak jelas. Dan tidak ada nilai limitnya, tidak ada. Ya, ini aku saja gambar jelek. Oke, terus yang ini. Belum. Oke, yang ini. Yang D, limit X menyuta hingga. Nah, ini 2 akar X saya bisa ubah menjadi, masukkan aja, balikin lagi dia ke apa ke akarnya. Jadi 10 pangkat 100 ditambah dengan akar 4X. Ya kan sah-sah saja dong. Nah, ini akar 1 tambah 4X. Nah, karena ininya pangkat paling gedenya adalah akar X, maka kedua ruasnya saya bagi dengan atau kalikan dengan akar X. Oh, teman-teman. Jadi ini berarti akan jadi limit X menuju tak hingga dari 10 pangkat 100 per akar X yang ditambah dengan akar 4X per akar X, maka akarnya bisa dibuka. Jadi begini, teman-teman. Nah, yang ini juga sama. Jadinya akar 1 per X ditambah dengan 4X per X. Nah, berarti kan ini akan jadi apa? Ini akan jadi 0, ini akan jadi 0. Maka hasilnya akan jadi 2 per 2 sama dengan 1. Ya, oke. Yang E, di sini limit X menuju minta hingga dari ini. Nah, untuk minta hingga hati-hati teman-teman, terutama untuk pangkat genap. Karena di sini minta hingga
akar X kuadrat plus satunya. Jadi saya bisa keluarkan gini teman-teman. Akar X kuadrat berarti X kuadrat 1 plus X kuadrat gitu ya. Nah, yang bawahnya tetap 2X plus 1. Nah, akar X kuadrat ini kan logikanya bisa keluar. Tapi hati-hati dia keluar sebagai mutlak X. 1 ditambah dengan 1 per X kuadrat. Per 2X tambah 1. Yang dimana kalau X-nya menuju minta hingga, maka mutlak X-nya akan bernilai apa teman-teman? Akan bernilai min X. Maka limit X menuju minta hingga, ini akan jadi min X dikali dengan akar, sorry, 1 tambah 1 X kuadrat per 2X plus 1. Maka kalau sudah begini hasilnya adalah min setengah. Karena ini akan jadi 0, ini akan juga jadi 0. Ya, saya agak cepat saja. Yang penting saya ingin menunjukkan bahwa ada peran mutlak X yang berbeda kalau dia menuju minta hingga. Maka hati-hati kalau ada X kuadrat, keluarkan X kuadrat dan ingat bahwa apa X kuadrat itu adalah mutlak X. Karena ini krusial teman-teman. Ya, yang F, yang F ini bisa dicari dengan menggunakan teorema Apit. Kan ada cos T di sini. Berarti kan min 1 cos T 1. Lalu saya tambahkan semua dengan 100. Berarti kan akan jadi apa? 99 cos T tambah 100. Ini akan jadi 101. Nah, saya bagi semuanya dengan T plus 1. T plus 1. Ini juga 11 per T plus 1. Lalu saya kasih semua dengan limit apa? Limit T menuju tak hingga. 99 T plus 1. Yang ini limit T menuju tak hingga dari cos T plus 100 per T tambah 1. Limit T menuju tak hingga dari 11 per T plus 1. Nah, limit ini sama limit ini kan hasilnya 0. Maka kesimpulannya di sini bahwa limit T menuju tak hingga dari cos T tambah 100 per T tambah 1 itu hasilnya adalah 0 juga. Menggunakan ini namanya teorema Apit. Itu ya. Oke, yang 12. Gua belum kejar nih soal nomor 12. Mana bisa nggak ya? Oke, tentukan limit berikut bernilai plus tak hingga atau minta hingga. Ya, berarti cuma ada dua jawaban nih. Plus tak hingga atau minta hingga. Gitu aja kan. Nah, di sini kalau kita lihat yang A, X-nya menuju 2 dari kanan. Kalau menuju 2 dari kanan kan berarti yang atasnya ini gini-gini. Limit X menuju 2 dari kanan. Kalau menuju dari kanan kan ya berarti sekitar 2,1, 2,005 gitu kan. Yang atasnya kan akan negatif, ya kan? Dibagi dengan 0. Maka akan jadi apa? Min tak hingga. Ya. Kemudian yang B, limit T menuju 4 dari kiri dari T kuadrat per T kuadrat min 16. Ya kan? Nah, ini kalau saya lihat-lihat, ya dijamin positif lah. Karena kan, eh tapi sebentar. Kalau ini harusnya minta hingga juga sepertinya. Ya, ini juga minta hingga sepertinya. Ya kan? Harusnya ya. Karena kan gini, empatnya menuju dari kiri. Yang meskipun ini positif, tapi positifnya tidak akan lebih gede dari 16. Karena kan kita tahu bahwa 4 kuadrat itu 16. Kalau T-nya aja menuju 4 dari kiri, berarti kan sebelum 4, 3,9, 3,98 begitu. Nah, maka kuadratnya pasti akan lebih kecil kan, jadi menyebabkan minus. Ini minus tak hingga gitu, teman-teman ya. Minus hasilnya. Terus yang C, limit theta menuju pi dari kanan dari theta per sepercos theta. Ya, berarti saya perhitungkan aja yang ini, yang bawahnya ya, karena yang atas pasti positif kan theta. Nah, sepercos theta dari kanan, dari kanan itu kan berarti di atas pi itu kan kuadran 3. Di mana kuadran 3 itu berarti bernilai apa teman-teman? Bernilai negatif kan? Berarti 1 dikurangi dengan negatif. Berarti ya hasilnya tak hingga. Ya, harusnya begitu tak hingga. Entah, tak hingganya jelek. Saya tidak suka. Tak hingga, tak hingga. Tak hingga. Oke. Terus yang D, ini limit theta menuju 0 dari kiri. Dari cos theta per sin 3 theta.
Nah, 1 tambah cos theta, di mana nolnya itu dari kiri, berarti dia akan dari, mana teman-teman? Dari -1 dan seterusnya ya. Kalau pre cos kan tidak masalah, dia tetap bernilai apa? Bernilai positif berarti kan. Yang berarti yang atas akan bernilai tetap positif. Nah, yang bermasalah adalah yang bawah. Yang bawah ini akan jadi negatif, teman-teman. Plus dibagi dengan min, maka hasilnya adalah apa? Minta hingga. Karena kan kita tahu bahwa cos theta akan selalu sama meskipun derajatnya negatif. Dan sin theta itu akan sama dengan min sin theta. Nah, itu ya. Tapi saya tidak yakin juga sama ini jawaban. Ya, nanti saya cobalah. Belum belajar soalnya ini. Belum buka-buka. Ya. Oke, nomor 13. Tentukan semua asintot data dan asintot tegak. Ini kita sudah bahas tadi kan, asintot data itu berarti adalah limit X-nya menuju berapa yang hasilnya tak hingga. Jadi untuk yang A, berarti kalau kita mau kerjakan dulu dari asintot data, kalau asintot data itu berarti limit X menuju tak hingga. Kalau asintot tegak, limitnya, sebentar, saya keluar lagi. Oh, kali ini, ya benar. Jadi kalau ini, sebentar, saya balik, balik. Kalau asintot data, itu berarti limitnya menuju suatu angka, dengan limit X menuju C, hasilnya plus minus tak hingga. Sedangkan kalau ini limit X menuju tak hingga, hasilnya angka gitu kan. Jadi kalau kita lihat dulu, eh, asintot tegaknya, ya kita lihat asintot tegaknya dulu kan. Jadi asintot tegak itu berarti adalah limit, eh sebentar teman-teman. Terbalik, terbalik. Ini limit X menuju tak hingga. Angkanya sesuatu. Sedangkan asintot tegak, ini kan kebalik-kebalik. Kalau asintot tegak, limitnya X menuju C, tapi hasilnya menuju tak hingga. Nah, jadi cikal bakal asintot tegak itu adalah pembuat yang dimana yang membuat ini nol, ya teman-teman. Jadi kalau saya lihat di sini asintot tegak saya coba ini kan berarti kan di sini pembuat nolnya apa? Calon-calon pembuat nolnya teman-teman. X sama dengan 2 dan X sama dengan -2 kan calon pembuat nolnya. Maka saya ya tinjau aja. Jadi limit X menuju 2, bentar. Limit X menuju 2 dari kanan, dari ini, limit X menuju 2 dari kanan, dari fungsi ini, berarti gimana teman-teman? Ayo, gimana ayo? Saya pun bingung. Yang pastinya hasilnya tak hingga lah ya. Saya tahu lah ini pasti hasilnya tak hingga gitu. Cuman ya antara plus tak hingga atau minus tak hingga aja sih sebenarnya. Ya kan? Antara tak hingga sama tak hingga aja sih. Bentar, mari kita buka buku sakti dulu ya. Udah, udah soal otaknya. Bentar ya teman-teman, supaya kalian tidak sesat, saya harus buka buka kitab dulu. Ya, asimtot tegak limit XC menuju C dari kanan. Ya, pokoknya begitulah ya. Yang penting saya tahu bahwa ini kalau X-nya menuju 2 dari kanan, ini harusnya akan hasilnya minus tak hingga dari HX ya. Kalau ini limit X menuju 2 dari kiri, ini hasilnya tak hingga dari HX. Ini tak hingga. Nah, karena salah satu aja terpenuhi, maka garis X sama dengan 2 itu adalah asimtot tegak. Asimtot tegak. Nah, ada lagi satunya yaitu X min 2. Karena limit X menuju min 2 dari kanan HX itu juga hasilnya adalah min tak hingga dan limit X menuju min 2 dari kiri dari HX itu hasilnya juga tak hingga. Nah, maka si X min 2 ini juga adalah asimtot tegak. Nah, kita udah cari asimtot tegaknya, tapi kita belum cari asimtot datarnya. Nah, asimtot datar itu berarti adalah
apa teman-teman? Limit X menuju tak hingga atau min tak hingganya, begitu kan? Nah, berarti di sini hasilnya harusnya akan sama saja sih. Jadi kalau kita lihat di sini asymptok data limit X menuju tak hingga dari X kuadrat per 4 min X kuadrat, ini kan hasilnya min 1. Nah, kalau limit X menuju min tak hingganya juga akan sama. Karena tidak ada akal-akalan. Jadi yang Anda harus waspada adalah minta hingga bertemu dengan akal seperti soal tadi. Maka akan ada akal X kuadrat yang akan menyebabkan bentuk mutlak X ini yang harus dihati-hati. Ini min 1 kan? Karena ini X menuju tak hingga min 1 dan juga X menuju min tak hingga juga min 1, maka asimtot datanya hanya ada satu teman-teman. Asimtot datanya adalah tidak lain tidak bukan adalah garis Y sama dengan 1 itu sendiri. Gitu. Saya coba buat ini ya, slide baru di sini. Nah, oke, saya buat slide baru. Oke, di sini. Yang kedua adalah KX sama dengan KX sama dengan 5X min 5 per X kuadrat min 5X plus 4. Nah, kita mau cari dulu apa dulu? Asintot tegak. Asintot tegak berarti limit X menuju C dari kanan itu hasilnya plus minus tak hingga. Atau limit X menuju C dari kirinya juga plus minus tak hingga. Nah, kita lihat calon-calon asintot tegaknya apa aja, teman-teman. X kuadrat min 5X plus 4 berarti X min 1 dan X min 4. Berarti X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Nah, kita akan coba cari dulu kan. Limit X menuju uh, 1 gitu kan. Dari kanan gitu misalnya. Berarti kan yang atas kan bisa jadi gini. Dan ini intinya saya ingin membuktikan bahwa apa? Bahwa ini limitnya ada, teman-teman. Limitnya kalau saya masukkan ya hasilnya min 5 per 3. Ya. Maka di sini X sama dengan 1 bukan asimtot tegak. Ya. Nah, terus di sini kalau saya ambil limitnya yang menuju 4, berarti kan ini 5 X min 1, X min 1, X min 4. Nah, ini kan X menuju 4 dari kanan. Berarti yang ini positif, yang ini juga positif. Berarti hasilnya adalah tak hingga. Kalau limit X menuju 4 dari kiri, ya sama aja. Masih tak hingga juga jawabannya. Karena yang meskipun dia pendekatan dari kiri, tapi yang kita ambil hanyalah ada yang hanya di sekitar X sama dengan 4. Ya, berarti sekitar 3,99, 3,98, dan seterusnya. Ya, jadi hanya ada satu asimtot tegak, yaitu adalah X sama dengan 4. Ini adalah asimtot tegak untuk fungsi apa? Fungsi AX. Nah, asimtot datanya gimana asimtot datanya? Ya, asimtot datanya berarti cari limit X menuju tak hingga dari 5X min 5 per X kuadrat min 5X plus 4. Di sini berarti karena pangkatnya lebih besar yang dia ingin menyebut, maka hasilnya adalah 0. Mau minta hingga juga akan 0. Maka di sini asimtot datanya adalah Y sama dengan 0. Begitu. Terus saya mungkin bahas dua soal lagi kan yang ini. Yang ada ini. C sama D ya. Nah, C sama D. Oke, oke. 3X plus sin X per 2X. Limit X menuju, oh ya, 3X plus sin X per 2X. Kita cari asimtot tegaknya dulu. Berarti kan sini calon yang penyebutnya 0 kan cuma 0. Berarti limit X menuju 0 dari kiri. Kalau menuju 0 dari kiri kan ini negatif, negatif, tambah negatif ya. Min, min, min lagi gitu kan. Min, min lagi berarti akan jadi min. Jadi min tak hingga. Yang ini limit X menuju 0 dari kanan. Kalau ini hasilnya adalah tak hingga. Maka asimtot jadi X sama dengan 0 adalah asimtot tegak. Nah, kemudian asimtot datanya gimana? Asimtot datanya berarti adalah limit X menuju tak hingga dari 3X plus sin X
per 2x. Nah, di sini hasilnya adalah berapa teman-teman? Hasilnya adalah eh bisa dicari nggak ya limitnya ini? Coba kita cari ya. 3 ya, sebentar. Limit x menuju tak hingga apa hasil 3 per 2 ya? Tapi saya kok nggak yakin gitu ya. 3x plus sin x 2x. Oh iya benar 3 per 2. 3 per 2 yang ya sama aja sih limit x menuju min tak hingga juga 3 per 2. Maka di sini y sama dengan 3 per 2 adalah asimtot datar. Kemudian yang D yang terakhir di sini di versi ini 4x per akar 16x kuadrat tambah 1. Ya. Nah, di sini saya hanya mau kasih tahu aja teman-teman, di sini tidak ada asimtot tegak. Karena kalau saya lihat di sini, kalau kita mau cari asimtot tegaknya, maka yang bawah kan harus 0. Penyebabnya calon-calonnya kan. Jadi ini 16x kuadrat plus 1 misalnya saya sama buat sama dengan 0. Kalau saya kuadratkan gini. Nah, ada nggak teman-teman yang kuadrat hasilnya minus dalam semesta kita bilangan-bilangan tidak mungkin ada, tidak memenuhi. Maka si fungsi ini tidak punya asimtot tegak. Tapi dia punya asimtot datar, punya limit x menuju tak hingga 4x. Nah, kita coba keluarkan lagi kan ininya, apa? Mutlak x-nya. Nah, berarti di sini saya keluarkan 4x ya. Gini-gini. Berarti saya keluarkan ini 16x kuadrat kali 1 plus seper 16x kuadrat. Nah, maka kan ini akan jadi 4x per 4 dikali dengan mutlak x. Nah, ini hasilnya berhubung adalah 1. Kalau limitnya menuju min tak hingga, maka teman-teman bisa tebak hasilnya adalah berapa? Min 1. Maka dia punya dua asimtot datar, yaitu ada y sama dengan 1 dan y sama dengan min 1 yang merupakan adalah asimtot asimtot datar. Ini ada dua. Ya, begitu kurang lebih untuk soal ini. Ya, semoga kalau ada yang salah, nggak salah-salah banget lah ya. Oke, sekian dulu untuk video bagian 1 dan sampai jumpa di video bagian 2. Dadah.